Pemirsa, IGD Ari Astina alias Jerings resmi ditahan dalam kasus ancaman terhadap Adam Denny. Setelah hari ini dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, jaksa memutuskan untuk menahan Jerings selama 20 hari. Kasus ini bermula saat Adam Denny meminta Jerings membeberkan bukti ke publik terkait tuduhan banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar COVID-19. Tidak lama berselang, akun media sosial Jerings hilang dan menuduh Adam Denny menghapusnya. Jerings pun menelpon Adam Denny dan dugaan pengancaman terjadi melalui sambungan telepon. Kini drummer Superman is Dead tersebut mendekam di Polda Metro Jaya sambil menunggu persidangan. Dulu, mau gedokes dulu. Kenapa bang nggak mau kesehatan bang? Kasih jalan, kasih jalan. Sorry. Pemirsa, kasus penembakan di pintu tol Bintaro, Jakarta Selatan yang menewaskan satu orang warga memasuki babak baru. Pelaku yang merupakan seorang polisi masih diperiksa intensif dan belum berstatus tersangka. Pelaku penembakan maut di pintu keluar tol Bintaro, Jakarta Selatan merupakan seorang oknum polisi. Pelaku adalah Ibda OS yang bertugas di Satuan Unit Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya. Peristiwa bermula saat dua warga melapor kepada Ibda OS. Mereka mengaku diikuti sejumlah orang tak dikenal pada Jumat malam lalu. Pelaku langsung mengamankan kedua korban dengan mengajak menepi di depan kantor PJR Jaya 4 Pesanggerahan. Namun malah terjadi keributan hingga berujung penembakan. Kita nyatakan kasus ini sudah bisa kita ungkap gitu ya, artinya yang kemarin ditanyakan siapa pelaku dan sebagainya ini sudah terjawab gitu ya. Tinggal saat ini kita tinggal melihat perkembangan pemeriksaannya yang saya belum bisa sampaikan karena Ibda OS masih dilakukan pemeriksaan secara intensif sampai dengan hari ini. Akibat peristiwa ini satu orang tewas tertembak, sementara satu lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Polisi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan barang bukti dan belum menetapkan Ibda OS sebagai tersangka. Terkait penembakan warga sipil oleh polisi, kami akan berbincang dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam. Baik, Pak Sugeng. Iya baik, Pak Sugeng, tanggapan Anda atas penembakan warga sipil oleh polisi? Ya, lagi terjadi ya insiden oleh polisi. Jadi kita melihat dalam kaitan ini adalah mengenai mekanisme penggunaan senjata api. Ya. Mekanisme penggunaan senjata api oleh polisi itu sudah diatur dalam peraturannya. Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan senjata, ya, di mana penggunaan diatur di sana senjata api hanya digunakan untuk mengatasi tindakan agresif yang berbahaya. Berbahaya Pak, yang mengancam keselamatan jiwa petugas maupun masyarakat. Sama juga dengan Perkap nomor 9 tahun 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip HAM. Di sana diatur bahwa polisi berhak menggunakan senjata api apabila ada perlu melakukan tindakan yang luar biasa. Yang luar biasa ini adalah apa? Sama seperti yang tadi disampaikan, ya. Adanya satu ancaman atau serangan kepada diri anggota polisi yang mengancam jiwanya. Yang kedua, adanya ancaman atau serangan yang membahayakan masyarakat, ya. Atau ketiga, sebagai satu tindakan mencegah atau menghalangi atau meniadakan ancaman serangan yang membahayakan nyawa manusia. Jadi dari inti dari semua aturan tersebut, penggunaan senjata api itu hanya boleh dilakukan untuk mencegah adanya serangan yang membahayakan jiwa. Nah,
serangan yang membahayakan jiwa itu kan bisa diukur atau diduga atau diprediksi dalam bentuk ancaman serangan yang menggunakan alat-alat kekerasan, bahkan senjata api atau alat senjata tajam, atau serangan dalam bentuk kekerasan misalnya potensi menabrak dengan mobil dengan sengaja. Nah ini aturannya seperti itu. Nah apakah dalam peristiwa OS ini itu terpenuhi? Nah ini harus diperiksa. Yang kedua yang saya mau sampaikan perlu dibuka komunikasi antara OS dengan warga yang berinisial O ini. Apa sebetulnya dikomunikasikan? Apakah ada satu permintaan atau satu informasi yang bisa dinilai memprovokasi tidak OS untuk menggunakan senjata api? Misalnya dia menyatakan bahwa dia diikuti oleh orang yang akan mengancam jiwanya. Ini juga yang didalami dalam komunikasi HP antara kedua itu harus dibuka ya. Oke. Baik. Yang kedua, yang ketiga, ini komunikasi ini siapa di dalam begitu. Baik, Pak Sugeng tadi ada mengatakan bahwa penggunaan senjata api itu hanya untuk kondisi tindakan agresif yang membahayakan jiwa polisi ataupun membahayakan masyarakat banyak. Untuk penggunaan senjata api itu sendiri ada tingkatannya atau tidak sih Pak? Apakah harus langsung menembak mati atau mungkin kalau misalnya diancam untuk ditabrak bisa menembak bannya atau mungkin bagian yang tidak fatal atau tidak menyebabkan kematian? Pak Sugeng? Ini sangat standarnya. Ya. Apabila halo. Ya silakan Pak. Silakan Pak. Terdengar. Ini sangat situasional dan harus dinilai dari kualitas ancaman, kualitas ancaman. Nah, standarnya memang dia harus memberikan peringatan dulu. Tetapi dalam kondisi yang sangat rawan dan luar biasa, apabila dinilainya itu akan mengancam jiwanya, atau masyarakat, dia bisa melakukan. Tetapi memang harus dengan peringatan. Kalau misalnya mau ditabrak, itu bisa dihindari, mungkin harus dihindari dengan tidak menembak serampangan. Karena yang di dalam mobil bisa juga terisi orang lain yang bukan supirnya, jadi harus dihindari. Ini bisa salah tembak juga. Kita tidak tahu di dalam ada siapa. Jadi seperti itu. Baik, Pak Sugeng, ketika pelakunya adalah polisi dan yang menyelidiki adalah polisi, pasti hasil penyelidikan itu akan diragukan oleh masyarakat. Jika memang dinyatakan ternyata Ibda OS ini tidak bersalah, misalnya, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Apa yang harus dibuka ke masyarakat agar keputusannya tidak menimbulkan pertanyaan? Profesionalisme dan ketaatan pada hukum adalah fungsinya, Dan dalam sikap profesionalisme itu, polisi harus menyadari bahwa saat ini tidak ada yang bisa ditutupi, Tidak ada yang bisa ditutupi. Masyarakat bisa memantau dan bisa mengetahui dari sumber-sumber lain proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh polisi. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya untuk mengusut perkara ini, itu juga akan memantau proses ini, Baik. Prosesnya akan dipantau karena ada korban yang tidak mati, Korban yang tidak mati ini menjadi kunci daripada juga pengungkapan. Oleh karena itu, korban yang tidak mati ini harus dijaga keselamatannya ini. Baik. Untuk pengungkapan. Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, Pak. Pemirsa, video perdebatan antara Gubernur NTT Victor Laiskodat dengan mantan Kepala Desa Kabaru viral dan dialog terkait lahan yang tidak menghasilkan titik temu sehingga perdebatan panas terjadi. Termasuk pemerintah provinsi punya aset.
Bukan berarti tanah pemerintah provinsi. Kalau yang bantah-bantah nanti saya bangun saya belum bukan betul. Tidak, kita hanya tanya saja Pak, bukan apa-apa. Kita hanya tanya. Saya juga sepakat bahwa kita di sini tanah tidak boleh diambil kalau ini tanah orang Sumba. Sampai kapan pun ini tanah orang Sumba. Tapi kalau ini tanah mau diurus baik supaya anak cucu ke depan bisa makan di barang ini ada guna. Video perdebatan panas antara Gubernur NTT Victor Laiskodat dengan mantan Kepala Desa Kabaru viral. Kedua tokoh ini beradu argumen terkait tanah yang belakangan ini jadi perbincangan warga kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Tanah atau lahan rencananya akan dijadikan sebagai lokasi pembiakan sapi oleh pemerintah Provinsi NTT. Pemprov NTT meminta dukungan masyarakat untuk tidak mempersoalkan status tanah demi kelancaran program tersebut. Namun penjelasan gubernur tampaknya tidak memuaskan warga, sehingga perdebatan terjadi. Berbeda dengan saya, kalian urus tanahnya baik, Mbak. Tapi kalau melarang ini pembangunan, kalian berapa dengan saya? Udah, itu aja. Mau penerapannya hukum boleh, mau kalian mau bunuh saya juga boleh. Tidak. Nah. Kita saat itu sampai ke sana. Jadi itu, karena saya tidak mau. Saya datang hanya gubernur, minta tugas kita bangun rakyat. biar di sini, karena gara-gara tanah ini biar kita mati dengan keluarga sebanyak keluarga. Perdebatan semakin memanas saat pemilik lahan terus mempertanyakan bukti surat penyerahan kepada pemerintah. Ini kita punya hak juga jadi pemerintah yang buat aturan, biar kita tanya mana pemerintah lagi yang menyalahi aturan. Kita orang sekolah juga ini Pak, tidak bisa diinjak-injak seperti biasa. Kita siap mati dengan intan. Masih ada juga pembangunan lain pemerintah punya di tempat lain. Ya buatlah di sana. Dialog tampaknya tidak menemukan titik temu, sehingga warga memilih meninggalkan pertemuan. Terlilit utang satu keluarga diusir oleh preman. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.